soalnya tadi dia baru dari rumah loh, nggak mungkin orang dia udah dari rumah sakit sekarang lagi mau ke rumah duka. Pokoknya intinya kayak gitu lah, karena mereka kan teman deket banget, jadi harus jadi dikabarin sama keluarganya Sahabatannya ya. kan. Iya, jadi kayak loh tadi berarti siapa dong. Hai guys, Welcome to the happybello.id. jadi hari ini kita mau lanjutin cerita horor ya. ya Cerita horor bagian ketiga. bagian ketiga. Jadi kemarin Neta udah ceritain pengalaman horornya dia, gue juga udah ceritain pengalaman horor dari gue. Jadi yang kali ini kita mau ceritain pengalaman horor Teman-teman kita yang pernah kita dengar. Iya, dari yang pernah kita dengar ya, dari teman-teman kita, dari beberapa kenalan-kenalan kita juga. Yaudah, kita mulai aja langsung dari kamu dulu deh. Oke. Jadi tuh aku pernah dengar ini tuh kejadiannya pas masih jam SD apa SMP gitu. Jadi aku punya saudara. Jadi dia tuh punya cowok ya, saudaraku nih. Punya pacar? No, Oh, saudara kamu cowok. Iya. Semangat banget pacar-pacar. Kamu kan saudaraku punya cowok gitu. Nah, saudaraku ini cowok. Oke. Anggaplah si A. Hmm. Si A ini lagi di rumahnya. Hmm. Tiba-tiba pas dia lagi di rumah ada temennya datang, si B. Biasanya kan kalau cowok datang janjian ya, gue datang ya ke rumah lo. Tapi ini tuh enggak, tiba-tiba dia datang. Saya udah dibukain pintu dong, kasih masuk kayak biasa tuh ke kamar. Tapi anehnya si B kok diem aja. Udah gitu ditanya kan, ngapain, tumben lu datang malam-malam, tumben gak ngabarin. Pokoknya dia diem aja. Si A yang punya rumah juga bingung ya, kok teman gue datang tanpa kabar tapi kok diem baik gitu kan. Ya udahlah, terus ya udah dia lanjutin main handphone atau apalah itu. Tapi nggak berapa lama, sekitar 5-10 menit, si B cuma bilang, A, gue pulang dulu ya. Hah? Oh ya udah, dianterin tuh sampai pagar, pulang kan. Itu dia masih ya tetap bingung lah. Terus ya udah, tapi ya udahlah gitu, ke kamar lagi. Nggak berapa lama ada telepon, kring gitu kan. Diangkat dong, halo. Ternyata orang tua si B ini ngabarin kalau si B ini udah nggak ada, udah meninggal. Tapi sedangkan yang dia tahu, si B itu 5 menit yang lalu lah kira-kira baru keluar dari rumah kan. Dibilangin dong, hah? Kok bisa? Soalnya tadi dia baru dari rumah loh, nggak mungkin orang dia udah dari rumah sakit sekarang lagi mau ke rumah duka. Pokoknya intinya kayak gitu lah, karena mereka kan teman deket banget. Jadi harus jadi dikabarin sama keluarganya kan. Iya. Jadi kayak loh tadi berarti siapa dong gitu. Jadi mungkin temannya ini cuman kayak mau pamit kali ya sama temannya ini, kalau gue udah pergi lah gitu, jadi gue mau pulang dulu atau apa. Temennya saudara kamu tuh meninggalnya nggak tahu jam berapa? Nggak tahu, pokoknya intinya nggak mungkin 5 menit yang lalu dia tuh baru pulang dari rumah lu tuh, nggak mungkin. Orang mama bilang nggak mungkin 5 menit yang lalu mah orang udah lagi ada di rumah sakit, sekarang mau dibawa ke rumah duka. Berarti kan kamu bayangin ya, proses meninggal itu dibawa ke rumah sakit, dinyatakan meninggal sampai nungguin ambulan untuk ke rumah duka tuh lama. Nggak mungkin 5 menit yang kecelakaan terus langsung dibawa ke rumah sakit tuh nggak mungkin. 5 menit, iya nggak mungkin, terlalu pendek jangkanya gitu. Tapi emang banyak juga sih yang dengar cerita-cerita kayak gitu didatengin sama orang yang udah meninggal ya. Tapi kita nggak sadar waktu itu tuh dia udah meninggal. Iya, tapi aku sih nggak pernah sih. Cuman aku ngebayangin aja sih. Tapi kalau waktu itu kejadiannya gue nggak tahu, kalau misalnya gue nggak tahu teman gue ini udah meninggal tapi dia datengin gue sih, mungkin nggak takut banget kali ya. Dalam posisi kan gue nggak tahu. Setelah itu yang jadi merinding kan? Iya, setelah itu jadi merinding. Cuman kalau teman dekat jadi kayak, gila ya lu meninggal aja inget datang ke gue loh. Cuman kalau ditanyain waktu itu mukanya pucat atau gimana itu enggak sih, kayaknya nggak sadar aja gitu. Si A ini nggak sadar ada yang beda tuh apa, cuman mungkin pucat atau apa. Cuman diem aja, nggak ngajak ngobrol, nggak bilang juga kenapa datang. Makanya duduk sebentar, 5 menit 10 menit lah, nggak sampai 10 menit malah langsung gue pulang dulu ya. Oh pulang cepet banget, itu pun nggak dijawab, tiba-tiba udah pulang aja, diantar sampai pagar. Oh, aku ada cerita sih. Oke. Cerita ini sih di sekolah aku dulu. Jadi ini dengar cerita dari satpam. Biasa lah ya kan, kalau kita lagi cerita gabut nih, ketemu satpam di sekolah terus kita ngobrol tuh pasti ceritanya seru-seru nih. Banget. Jadi
satpam aku tuh di sekolah itu ada 3. Kebetulan aku waktu itu lagi ngobrol sama 2 orang satpamnya. Satpam ini sore atau kejadiannya ya, kejadian pas dia cerita itu malam, dia lagi shift malam. Jadi mereka tuh tapi pas dia cerita ke kamunya itu siang apa sore pas gitu. Pas pulang sekolah gitu. Oh, ini episode kemarin kan aku udah cerita aku lagi mau jurit malam. Oh, pas sebelum jurit malamnya kita ngobrol. Oke, terus. Sebelum jurit malamnya kita ngobrol. Siang 2 hari sebelumnya, siangnya pokoknya kita ngobrol. Iya, pokoknya pas malamnya cerita. Karena kita buka topik kan malam mau matiin listrik segala macam. Jadi dia muncullah cerita-cerita yang ya hati-hati aja begini. Baru dia cerita. Oke, ceritanya. Jadi satpamnya tuh di sekolahku tuh waktu itu satpamnya kalau nggak ada 3 atau 4 orang. Tapi sip-sipan, ya kan? Sip-sipan. Mungkin kalau salah malam jadi berdua atau gimana, aku lupa deh. Tapi pada kejadian itu mereka berdua shift malam. Jadi sebut aja si satpam A sama satpam B ya. Gitu. Nah, si satpam A ini kan mereka kalau nggak salah setiap berapa jam, sejam sekali atau 2 jam sekali mereka muter. Setelah mereka muter, mereka tulis buku log itu log satpam gitu jam segini menyelesaikan tugas patroli segala macam gitu kan. Buku diary gitu kan. Sampailah di waktu itu nggak salah jam 2 mungkin setengah 3 subuh kali ya. Si satpam aku itu lagi ngerokok di depan. Jadi di posnya di depan posnya itu ada, kan sekolahku sekolah Katolik. Jadi ada gua Maria yang kecil gitu. Yang dibikin agak kecil gitu. Jadi di dekat situ ada pohon asem. Enggak tahu. Gede. Kecil sih. Tapi pohon asem tuh bentuknya kayak pohon beringin kah atau? Enggak sih. Kayak pohon apa ya? Nggak segede pohon beringin tapi dia ya rada tinggi lah. Daunnya sekitar banyak 2 meter gitu. Ya gitu. Dan banyak pohon-pohon yang lain juga, dia kayak dibikin kebun kecil gitu. Iya. Nah, jadi si satpam aku ini lagi ngerokok di depan. Terus dingin kan? Iya. Pakai jaket lagi ngerokok. Terus tiba-tiba dia ngelihat ada Kak lewat. Miss K. Iya, Miss K lewat. Jadi dia bilang, rutenya tuh ini ada gua Marianya kecil, di sini ada pohon asem, dia lewat naik ke pohon asem. Jadi dia pas ngeliat gitu. Pohon asem. Enggak, dia pas ngeliat dia ngeliat itunya lewat. Oke. Lewat, astagfirullahaladzim, tapi sambil ngerokok biar nggak gugup kan. Nah, pas habis itu temennya baru selesai patroli pulang balik ke pos, ngeliat dia, lu kenapa? Si B nanya ke si A kan, lu kenapa? Dia masih tetap ngerokok tapi gemeteran gitu kan sambil astagfirullah gitu kan. Terus si teman B-nya kayak mulai ngerasa, ini nih dia ngeliat nih kayaknya nih, mungkin naluri satpam kali ya. Naluri satpam gitu. Ya udah, akhirnya ya udah sini di kayak pelan-pelan diginiin kali ya, ditenangin, dibawa ke pos. Masih belum cerita sampai pagi mungkin jam mereka tukar shift kali ya sama satpam yang lain, baru dia cerita ya ada ini lewat gini. Tapi lewatnya tuh memang bener-bener gitu, nggak jalan. Padahal waktu itu tuh kondisinya gelap ya. Yang sekolah memang ada lampu, cuman kan kalau bagian yang situ tetap remang-remang lah gitu. Kan nggak semua lampu dinyalain juga. Iya. Cuman dia bilang sih kalau di pandangan gua sih waktu itu jelas banget, bukan hewan atau apa gitu yang lewat, karena bener-bener bentuknya putih terus gitu. Dan jaraknya tuh nggak jauh, jaraknya tuh ya lebih kurang 10 meter lah, 5 meter atau 10 meteran gitu lah. Gitu sih. Ceritanya simpel tapi ya lumayan. Atmosfernya cukup deg-deger. Iya, apalagi waktu itu kita mau ngadain event itu. Apalagi setidaknya karena lu lihat, kalau cuman ngerasain atau cium bau atau apa kan mungkin nggak sebanding dengan lu ngeliat langsung loh di depan mata lu. Lewat gitu. Lu nggak perlu konfirmasi lagi gitu loh. Ini benar ada ya kan? Betul. Gitu sih. Ini cerita salah satu orang terdekat aku lah ya. Anggap lagi aja aku panggilnya si A lagi lah ya. Si A ini cewek. Si Mawar. Oke, si Mawar lah ya. Jadi kan kalau orang zaman dulu itu sekolahnya masih suka ngadain camping kan.
sekarang juga masih sih, cuman dulu tuh mungkin lebih sering naik gunung, camping gitu-gitu. Lebih banyak kegiatan outdoor ya. Iya, jadi kan mereka udah nyampe nih, yang cowok-cowok pada buka tenda kan, apa sih, inilah siap-siap buat bikin tenda. Kemah ya. Iya, tenda kan, tenda kemah gitu yang kayak yang buat tidur di dalam gitu. Nah itu cowok-cowok tidur di kemahnya itu loh, di tenda itu. Nah cewek-cewek tidurnya di mobil. Oh gitu. Nah udah gitu menjelang rada mau maghrib gitu kan, jam 5-an gitu ya, udah mulai awan-awan gelap lah, tapi masih terang kan kalau maghrib tuh. Ada tukang gorengan lewat, mangkalnya deket mobil gitu kan. Pada beli dong, pada jajan gitu. Kayak gitu, ada satu temannya cewek juga, anggaplah si Melati. Si Melati itu kayak rada bengong-bengong gitu kan. Kayak lu jangan bengong gitu kan, kata teman-teman yang lain. Oh iya, enggak gitu kan. Terus pokoknya ada yang jajan gorengan, ada yang ngobrol-ngobrol, ada yang main gitar, ada yang masih sibuknya ngadain tenda gitu kan. Iya. Udah gitu salah satu temannya tuh bilang, lu lihat gak tuh kakek-kakek yang di situ di pinggir batu tuh, deket batu tuh duduk, siapa ya, kok di situ terus? Terus yang lain bilang, hah, batu yang mana? Tuh batu yang itu tuh, ditunjukkan. Enggak, gue nggak lihat siapa-siapa. Jadi cuma temannya doang gitu loh, satu yang lihat. Udah gitu, pokoknya inti pas gimana hilang aja gitu lah ya. Aku nggak terlalu detail juga, pokoknya kakek-kakeknya abis itu nggak ada aja. Jadi nggak tahu itu benar orang lewat duduk atau emang nggak ada, itu nggak tahu gitu kan. Nah udah gitu salah satu temannya ini mau ke toilet, tapi kan zaman dulu nggak ada toilet ya, mau camping. Pipis lah ya berarti. Iya, mau pipis. Pergi ke pinggir kali. Nah ke pinggir kali dia pipis kan. Udah dia pipis, balik lagi ke mobil. Gak berapa lama, pokoknya udah beres maghrib ya. Jadi itu kan maghrib, dia beli gorengan sama ke pipis ke kali kan, pinggir kali. Setelah maghrib jam 7-an gitu, kesurupan. Siapa nih teman yang kencing ini? Iya, kencing ini. Sebenarnya semuanya pergi ke kali, pinggir kali. Cuman yang kesurupan dia, si Melati lah, anggap yang tadi udah bengang-bengong. Dia udah kesurupan. Bingung kan, ini gimana kalau orang kesurupan nggak tahu mesti gimana kan. Sebelumnya kan kalau camping biasanya udah persetujuan ada RT RW gitu kan. Nah udah ada kenal sama yang orang di sana lah. Harus minta izin. Ya akhirnya dibawalah si Melati sama cewek-cewek itu, sama cowok-cowok itu juga kan takut lah ya, namanya udah kesurupan tuh takut. Dibawalah ke si Pak RT, ke rumah Pak RT. Udah dibawa ke rumah RT, terus Pak RT-nya didoain lah segala rupa, sama panggil ustadz gitu kan, apa kiai lah gitu pokoknya. Udah gitu kata si kiainya, iya ditanya kan kenapa, siapa gitu kan, kenapa masukin, ya. Kenapa masuk gitu. Katanya si orang yang di badannya itu, si Melati itu nggak sopan katanya. Kenapa nggak sopannya? Iya tadi dia kencing di pinggir, nggak permisi, dan dia buka bajunya. Jadi sebenarnya gak buka bajunya, benar-benar buka baju gitu literally ya, karena dia bajunya jumpsuit. Oh ya, nyambung. Iya, jadi dia harus buka dari atas. Kalau kayak kaos kan celana aja yang harus dibuka kan untuk pipis gitu. Kalau dia buka karena dia jumpsuit, dia harus buka semua. Jadi kesannya nggak sopan. Kesannya iya, dia bilang karena nih anak gak sopan. Terus kata si Pak Ustadz, ya udah maaf gitu kan, dikasih kopi segala rupa. Nah ya udah gitu kan. Akhirnya keluar tuh, lemes lah ya. Udah gitu satu-satu dikasih air doa, didoain gitu air-airnya. Pas si Mawar mau minum, airnya itu kesenggol sama si Melati, jadi tumpeh kan tuh air. Akhirnya si Mawar gak minum. Tiap pagi ke maghrib itu dia tidur kerjaannya. Tapi kalau dari maghrib ke subuh seger, marah-marah, nangis-nangis, minta minum baygon.